Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki Muayyad dengan NIM 230181392 ingin mempresentasikan laporan tugas proyek kami dari mata kuliah Sistem Temu Balik Informasi dengan judul Smart Retrieval Manchester City, solusi cepat menemukan data prestasi dan sejarah klub melalui Question Answering System. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Rizky Akbar Hidayat dengan NIM 230181409 dan saya sendiri Muhammad Zaki Muayyad dengan NIM 230181392. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang sistem ini untuk menemukan topik yang tentang sejarah klub bola Manchester City sebagai salah satu klub papan atas di dunia yang memiliki sejarah panjang yang mencakup prestasi, profil pemain, hingga struktur manajemen yang kompleks. Penggemar atau peneliti sering kesulitan menemukan jawaban spesifik secara cepat jika hanya mengandalkan pencarian manual di dalam dokumen yang panjang. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang tidak hanya berfungsi mencari dokumen, tetapi mampu memberikan jawaban langsung atas pertanyaan pengguna. Sistem ini menggunakan pendekatan question answering system yang merupakan solusi efektif untuk masalah ini. Dengan menggunakan pembuatan metode TF-IDF, sistem ini memetakan relevansi antara pertanyaan pengguna dengan basis data dokumen yang tersimpan dalam database SQLite. Rumusan masalah sistem ini berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam proyek ini ada 3, yaitu bagaimana cara membangun sistem question answering yang mampu mengolah data teks sejarah Manchester City dari database SQLite. Lalu, bagaimana implementasi algoritma pembuatan TF-IDF untuk menentukan tingkat relevansi dokumen terhadap pertanyaan yang diajukan pengguna, dan bagaimana membangun antarmuka pengguna UI yang interaktif menggunakan Streamlit untuk memudahkan akses informasi. Batasan masalahnya yaitu agar pembahasan lebih terfokus, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut. Pertama, data site yang digunakan terbatas pada informasi mengenai Manchester City tersebut, yang mencakup sejarah, profil, prestasi, dan daftar pemain yang tersimpan dalam database QA-database.db. Metode yang digunakan yaitu perhitungan kemiripan teks menggunakan pembuatan kata TF-IDF. Teknologi sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka Streamlit sebagai dashboard antarmuka SQLite sebagai pengelola basis data. Adapun manfaat dari pengembangan sistem ini adalah bagi pengguna memudahkan para penggemar sepak bola untuk memastikan jawaban instan mengenai detail informasi Manchester City tanpa harus membaca seluruh artikel atau dokumen. Lalu bagi pengembang, memberikan pemahaman praktis mengenai alur kerja sistem temu balik informasi, mulai dari pengolahan database, pemrosesan teks, hingga deployment aplikasi berbasis web. Lalu untuk metodenya itu ada arsitektur sistem yang dibangun dengan alur pertama dengan input database, mengambil database teks dari file data QA database, lalu membersihkan data menggunakan pustaka sastrawi, lalu melakukan pembobotan kata untuk setiap dokumen. Setelah itu menghitung kemiripan antara pertanyaan pengguna dengan dokumen database, lalu menampilkan hasil melalui dashboard. Lalu selanjutnya pre-processing data. Untuk menghasilkan pencarian akurat, teks diolah terlebih dahulu melalui tahap pre-processing, yang meliputi case folding, merubah seluruh huruf menjadi huruf kecil, filtering, menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting, stemming, yaitu mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan pustaka sastrawi. Lalu pembuatan TF-IDF. Dengan menggunakan metode ini dalam sistem berfungsi untuk melakukan pembuatan pada kata yang berdasar frekuensi kemunculan dalam dokumen tertentu terhadap seluruh dokumen. Lalu pengukuran kemiripan. Setelah data dipresentasikan dalam bentuk vektor TF-IDF, selanjutnya sistem menggunakan quotient similarity untuk membandingkan vektor pertanyaan pengguna dengan vektor dokumen. Lalu ada perangkat lunak yang digunakan
yaitu bahasa pemrograman Python 3.12, database SQLite, Streamlit untuk membangun UI UX, networking, local tunnel untuk membangun URL atau publik dari server lokal. Yang tiga, implementasi. Implementasi dan desain. Implementasi sistem ini dibangun menjadi dua bagian utama, yaitu pemeriksaan dokumen di sisi back-end menggunakan Python dan antarmuka yang interaktif di sisi front-end menggunakan PHP. Lalu untuk arsitektur integrasi PHP dan Python. Berdasarkan struktur kode pada user PHP, sistem menggunakan fungsi shell exec untuk menjembatani komunikasi antar kedua bahasa pemrograman tersebut dengan mengeksekusi perintah Python melalui path yang absolut untuk menjalankan skrip pendukung, yaitu dengan get_answer.python. Lalu pengiriman parameter pertanyaan pengguna diproses menggunakan escape hellar untuk memastikan karakter khusus tidak merusak perintah sistem, lalu diteruskan sebagai argumen baris perintah ke Python. Output yang dihasilkan dari Python akan ditangkap kembali oleh variabel answer di PHP untuk ditampilkan kepada pengguna. Lalu implementasi engine QA di terminal. Sebelum diintegrasikan ke dalam web, pengujian dilakukan melalui terminal untuk memvalidasi akurasi TF-IDF, yaitu dengan menghitung skor kemiripan tertinggi menggunakan cosine similarity. Lalu contoh pengujiannya menunjukkan skor 0.44 untuk pertanyaan mengenai tahun berdiri klub yang menghasilkan jawaban akurat. Manchester City didirikan pada 1880. Selanjutnya ada desain antarmuka UI UX. Desain antarmuka dirancang untuk dengan estetika minimalis dan modern menggunakan palet warna yang konsisten dengan identitas Manchester City tersebut. Halaman pengguna user QA dengan tampilan seperti ini. Halaman ini merupakan untuk antarmuka utama bagi publik untuk berinteraksi dengan sistem. Dengan menggunakan layout skema kartu terpusat center card dengan bayangan halus untuk fokus visual, form input untuk mengetikkan pertanyaan secara natural, lalu display jawaban. Hasil pencarian ditampilkan dalam kontainer berwarna biru pucat di bawah tombol kirim. Lalu login admin untuk menjaga keamanan data dokumen disediakan gerbang masuk khusus bagi pengelola. Form login dengan mencakup kolom input email dan kata sandi. Lalu ada panel manajemen dokumen yang berguna sebagai pusat pengelolaan basis data pengetahuan sistem dengan menampilkan daftar dokumen yang berisikan ID, judul, dan cuplikan isi dokumen yang tersimpan dalam database. Dan manajemen konten terhadap tombol aksi edit, hapus untuk setiap entry dokumen, serta tombol upload dokumen untuk menambahkan data baru secara dinamis ke dalam sistem TF-IDF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan di bagian bab 4, yaitu penutup. Yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada sistem QA Manchester City, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, efektivitas metode penggunaan metode TF-IDF yang dikombinasikan dengan cosine similarity terbukti efektif dalam melakukan pencarian jawaban yang relevan berdasarkan dokumen teks statis. Sistem mampu memberikan jawaban dengan skor kemiripan yang akurat untuk pertanyaan spesifik terkait profil klub. Kedua, pentingnya pre-processing. Proses pre-processing yang meliputi casefolding, penghapusan stop word, dan stemming menggunakan library sastrawi sangat krusial dalam meningkatkan akurasi. Tanpa tahap ini, variasi kata imbuhan dan perbedaan huruf besar kecil dapat menyebabkan kegagalan sistem dalam menemukan kecocokan data. Ketiga, keberhasilan integrasi. Sistem berhasil mengintegrasikan dua teknologi berbeda, yaitu Python sebagai mesin pengolah data cerdas dan PHP sebagai antarmuka pengguna web. Penggunaan path absolute dan penanganan karakter khusus pada command line terbukti menjadi solusi atas kendala akses file di lingkungan sistem operasi Windows. Keempat, ada fungsionalitas
admin. Adanya panel admin memudahkan pengelolaan basis pengetahuan secara dinamis. Penambahan, pengubahan, atau penghapusan dokumen dapat dilakukan tanpa harus mengubah kode program sehingga sistem bersifat scalable. Selanjutnya yaitu bab 5, yaitu adalah kendala. Untuk kendala kelompok, mungkin adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek kelompok ini antara lain tidak adanya diskusi tatap muka yang dapat mempermudah proses pengerjaan proyek, banyaknya tugas dari mata kuliah lain yang menghambat fokus dan waktu pengerjaan, perubahan ide di tengah proses yang menyebabkan perlunya pengulangan pengerjaan dari awal, serta kurangnya keakraban antara anggota kelompok yang berdampak pada kurang efektifnya komunikasi. Oke, selanjutnya yaitu adalah penjelasan kode program Python yaitu backend-nya. Pertama yaitu ada build TF-IDF karena kita di sini menggunakan TF-IDF untuk mencocokkan indeks, untuk melakukan pencocokan indeks, yaitu dilakukan menyatukan judul dan isi pada line 21. Selanjutnya pada line 24 digunakan untuk menghindari pemecahan pada singkatan. Selanjutnya ada untuk memecah berdasarkan baris baru atau titik pada line 27. Selanjutnya untuk line 32 ke line itu untuk menghapus spasi ganda dan karakter tab yang mengganggu. Selanjutnya ada clean sentence vectorizer, TF-IDF vectorizer untuk melakukan TF-IDF-nya. Ya, selanjutnya ada getAnswer, itu digunakan untuk mengambil jawaban berdasarkan dokumen tadi, yaitu dokumen dari basis data yang berisi info tentang Manchester City. Ya, selanjutnya yaitu ada pre-processing tadi yang menggunakan sastrawi, yaitu pada line 10 ada text lower itu untuk mengubah huruf menjadi lowercase, yaitu huruf kecil semua. Resub pada line 11 dan 12 untuk menghilangkan karakter dan angka selain huruf. Ya, selanjutnya ada stop word remove ya. Selanjutnya ada GA engine. GA engine adalah mesin pencari jawabannya. Ini adalah otak yang memproses logika. Ini adalah otaknya untuk melakukan perhitungan, untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan yang diinputkan pengguna. Selanjutnya ada run GA, ini berfungsi untuk menjalankan kelas, untuk menjalankan program tadi, untuk memasukkan perintah query dari pengguna ketika program ini nanti dijalankan. Selanjutnya untuk front end akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk admin.php, untuk front end tersendiri itu ada admin.php. Pertama itu ada require untuk menghubungkan admin.php dengan basis datanya. Lalu ini untuk menghapus dokumen. Ini untuk mengambil dokumen dari MySQL. Lalu ini untuk style CSS-nya untuk mendesain sebuah website atau tampilan admin. Lalu ini untuk login dan logout
admin. Setelah itu memunculkan daftar dokumen seperti ID, judul, isi, dan aksinya. Apakah itu akan dihapus atau diedit. Lalu selanjutnya ada konfigurasi dengan database. Ini untuk menghubungkan seluruh file PHP dengan database. Lalu di menu edit, di sini untuk mengedit dokumen, jika sudah login, maka admin dapat mengedit dokumen yang telah di-upload. Entah itu mengedit judul, isi, atau itunya lah. Lalu ini untuk style CSS-nya. Setelah itu di bagian login.php, ini untuk mengecek apakah admin itu asli atau bukan dengan email yang sudah diletakkan yang tidak dapat diubah dan password. Jika emailnya bukan ini dan passwordnya bukan ini, maka tidak dapat login. Lalu untuk logout, ini jadi ketika logout maka session akan dihapuskan. Lalu untuk upload dokumen, itu ketika mengupload dokumen, kita akan memilih file yang hanya txt karena belum mendukung untuk yang PDF. Lalu kita akan mengetikkan judul dokumen, bisa kita upload sendiri atau kita tulis isi dokumen tersebut. Untuk menu user itu, jadi untuk menjembatani Python antara PHP dan Python, kita perlu mengambil file Python itu, script Python dengan file Python X, di mana lokasi aplikasi Python kita terinstall, dan script patch untuk mengambil file getanswer.py tadi sebagai agar menampilkan jawaban ketika di websitenya. Lalu di sini dapat kita lihat untuk tampilannya maka akan seperti ini. Kita dapat login admin. Setelah itu kita masuk, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita dapat mengedit dokumen, terus dapat menghapus. Terus admin juga dapat mengupload dokumen baru dengan menuliskan judul dokumen dan upload file. Dalam tanda kutip harus file txt, karena belum bisa mendukung PDF atau dapat menuliskan isi dokumen tersebut di sini. Lalu ketika logout, maka kita akan kembali ke menu form login admin tadi. Halaman user akan seperti ini. Mari kita akan coba memberikan pertanyaan dengan siapa manajer klub Manchester City saat ini, maka akan tampil dengan skor kemiripan dan manajer saat ini. Lalu untuk prestasinya, jadi didapati bahwa klub menjuarai Piala Liga Inggris sebanyak 8 kali. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.